Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Rumokoy. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD di Dinas Kesehatan Kota Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Manado. Yang pertama, estimasi pendapatan 24 juta. Yang kedua, estimasi perubahan sal 2.964 juta rupiah. Apropriasi belanja sebelah kredit 3.081 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk pada jurnal saldo awal. Yang pertama, kas bendahara pengeluaran sebelah debit 2.800 rupiah. Yang kedua, persediaan alat tulis kantor 1.300 rupiah. Yang ketiga, tanah untuk bangunan kantor 150 juta rupiah. Bangunan gedung kantor 200 juta rupiah. Kendaraan dinas roda 2 52 juta rupiah. Kendaraan dinas roda 4 120 juta rupiah. Kendaraan mobil ambulans 90 juta rupiah. Utang PPH sebelah kredit 2.350 rupiah. Utang PPN sebelah kredit 450 rupiah. Ekuitas sebelah kredit 613 juta 300 rupiah. Selanjutnya kita masuk pada jurnal anggaran dan finansial. Yang pertama, utang PPH 21 sebelah debit 2.350, utang PPN pusat 450, kas di bendahara pengeluaran sebelah kredit 2.800, kas di bendahara pengeluaran sebelah debit 75 juta, RK BPKD sebelah kredit 75 juta, gaji pokok PNS atau uang representasi LO sebelah debit 1.328.980.650 rupiah. Tunjangan keluarga LO 376.401.150 rupiah. Tunjangan jabatan LO 305.513.150 rupiah. Tunjangan fungsional LO 296.372.450. Tunjangan fungsional umum LO 35.500. Tunjangan lauk pauk 113.205.650. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus LO 44.26.950. RK PPKD sebelah kredit 2.500.000 juta. Selanjutnya gaji pokok PNS atau uang representasi sebelah debit 1.328.980.650 rupiah. Tunjangan keluarga 376.401.150 rupiah. Tunjangan jabatan 305.513.150 rupiah. Tunjangan fungsional 296.372.450 rupiah. Tunjangan fungsional umum 35.500.000. Tunjangan lauk pauk 113.205.650 rupiah. Tunjangan PPH atau tunjangan khusus 44.026.950. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 2.500.000 juta. Kendaraan dinas roda 2 sebelah debit 23 juta.
RKPPKD sebelah kredit 23 juta. Belanja modal kendaraan dinas bermotor sebelah debit 23 juta. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 23 juta. Kendaraan dinas roda 4 sebelah debit 120 juta. RKPPKD sebelah kredit 120 juta. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 sebelah debit 120 juta. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 120 juta. Beban persediaan alat tulis kantor sebelah debit 80 juta. RKPPKD sebelah kredit 80 juta. Belanja alat tulis kantor sebelah debit 80 juta. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 80 juta. Kendaraan mobil ambulans sebelah debit 87 juta. RKPPKD sebelah kredit 87 juta. Belanja modal pengadaan kendaraan ambulans sebelah debit 87 juta. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 87 juta. Kas di bendahara penerimaan sebelah debit 60 juta. Pelayanan kesehatan di puskesmas sebelah kredit 60 juta. RKPPKD sebelah debit 60 juta. Kas di bendahara penerimaan sebelah kredit 60 juta. Estimasi perubahan sal sebelah debit 6 juta. Pelayanan kesehatan di puskesmas LRA sebelah kredit 6 juta. Honorarium kesehatan sebelah debit 43 juta. Beban persediaan alat tulis kantor sebelah debit 85.500. Kas di bendahara pengeluaran sebelah kredit 128.500. Kas di bendahara pengeluaran 1.285.000.000. RKPPKD sebelah kredit 128.500.000. Honorarium tenaga kesehatan sebelah debit 43 juta. Belanja alat tulis kantor sebelah debit 85.500. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 128.500. Honorarium tenaga kesehatan sebelah debit 30 juta. Beban persediaan alat tulis kantor sebelah debit 31.500.000. Kas di bendahara pengeluaran sebelah kredit 61.500.000. Honorarium tenaga kesehatan sebelah debit 30 juta. Belanja alat tulis kantor sebelah debit 31.500.000. Estimasi perubahan sal sebelah kredit 61.500.000. RKPPKD sebelah debit 13.500.000. Kas di bendahara pengeluaran sebelah kredit 13.500.000. Kas di bendahara pengeluaran 14.744.903 rupiah. Utang PPh 21 6.644.903 rupiah. Utang PPN pusat sebelah kredit 8.100.000. Utang PPh 21 sebelah debit 6.644.903 rupiah. Utang PPN pusat 8.100.000. Kas di bendahara pengeluaran sebelah kredit 14.744.903 rupiah. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat ketika ada perubahan saldo pada suatu akun
dan harus disesuaikan ke dalam buku besar perusahaan pada akhir siklus akuntansi dengan tujuan untuk mencatat pendapatan atau beban yang tidak diakui untuk periode tersebut. Seperti yang sudah saya tampilkan, terdapat transaksi yang sudah dibuat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, buku besar pertama pada akun kas bendahara penerimaan, di mana akun ini diambil dari saldo awal jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Seperti pada tanggal 1 Januari 2014, terdapat saldo awal, namun karena tidak ada transaksi, maka tidak ada nominalnya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus, terdapat akun kas di bendahara penerimaan dengan transaksi menerima pendapatan retribusi sebesar 6 juta di sebelah debit. Kemudian pada tanggal 23 Agustus menerima pendapatan retribusi di sebelah kredit. Dan untuk mencari saldo akhir dari kas di bendahara penerimaan, kita menjumlahkan saldo awal ditambah transaksi tanggal 23 Agustus, kemudian hasilnya dikurangi lagi dengan pada transaksi di sebelah kredit, dan akan mendapatkan hasilnya. Begitu pula dalam pembuatan buku besar selanjutnya, dengan melihat kembali jurnal saldo awal, jurnal umum, dan jurnal penyesuaian yang ada untuk dimasukkan ke dalam buku besar yang dibuat. Selanjutnya kita akan masuk pada neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar secara entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Contohnya, pada kas di bendahara penerimaan, kita mengambil saldonya melalui buku besar yang telah kita buat terlebih dahulu. Kemudian dimasukkan ke neraca saldo. Begitu pula dengan akun-akun yang selanjutnya, semua akun dan saldonya diambil dari buku besar sehingga jumlahnya sama antara debit dan kredit atau balance. Selanjutnya kita akan masuk pada laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya seperti yang sudah saya tampilkan, merupakan laporan operasional yang sudah saya buat. Selanjutnya, kita akan membuat laporan perubahan ekuitas. Untuk uraian yang pertama, ekuitas awal dengan jumlah 613.300.000 diambil dari neraca setelah disesuaikan. Kemudian untuk surplus atau defisit LO diambil dari laporan operasional. Kemudian mendapatkan ekuitas akhir, kita menjumlahkan ekuitas awal sampai pada lain-lain agar mendapatkan ekuitas akhir 2.189.466.669 rupiah. Kemudian kita akan membuat neraca, di mana neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan kewajiban dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Seperti yang sudah saya tampilkan, neraca yang telah saya buat sehingga mendapat jumlah kewajiban dan ekuitasnya. Selanjutnya, kita akan masuk pada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun, dan ini merupakan laporan realisasi anggaran dan pendapatan dan belanja daerah yang telah saya buat. Selanjutnya kita akan masuk pada jurnal penulis.
Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menjadikan semua akun sementara menjadi nol dan mentransfer saldonya ke akun permanen. Gimana di sini kita membuat jurnal penutup LRA dan jurnal penutup LO. Ini merupakan tampilan dari jurnal penutup LRA dan LO yang telah saya buat. Dan terakhir kita akan masuk pada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan merupakan sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real, account, dan dibuat pada akhir periode laporan pada suatu perusahaan. Dan ini merupakan tampilan dari neraca saldo setelah penutupan yang telah saya buat, dan di mana neraca saldo setelah penutupan hasil akhirnya harus sama antara debit dan kredit. Terima kasih.